Minggu lalu kita sudah belajar distribusi Boltzmann ya. Nah, distribusi Boltzmann. Nah, minggu ini kita masuk ke bagian kedua. Kita mempelajari tentang fungsi partisi dari molekul. Ya, fungsi partisi dari molekul. Nah, sama seperti minggu lalu, ya, saya akan memberikan penjelasan, lalu saya akan berikan beberapa contoh soal. Nah, jadi perlu kalian ingat, nanti kan kita ada UAS ya. Nah, UAS-nya itu soal-soalnya akan mirip dengan contoh-contoh soal yang sudah saya berikan ya. Ya, tentunya bukan sama, tapi mirip. Oke? Nah, jadi kita minggu ini belajar fungsi partisi dari molekul. Nah, biasanya ini definisi dulu. Nah, definisi ini kan ada kita mau menyatakan sebenarnya fungsi partikel molekul itu apa. Nah, fungsi partikel molekul partisi molekul itu adalah Q. Nah, Q ini biasanya dia dalam bentuk bulk ya. Jadi bukan dalam bentuk atom atau partikel. Nah, dia dalam bentuk bulk. Nah, jadi Q ini mirip dengan fungsi gelombang konsepnya. Jadi kalau kalian ingat di pelajaran kimia kuantum ada fungsi gelombang yang lambangnya itu kayak apa namanya psi ya. Nah, si Q ini mirip. Nah, tapi bedanya jadi kalau misalnya si psi pada mekanika kuantum itu adalah fungsi gelombang, sementara Q ini adalah fungsi gelombang termal. Nah, jadi makanya nanti kalian bisa lihat di slide saya selanjutnya bahwa harga Q ini bergantung kepada suhu. Jadi berbeda suhunya, berbeda Q-nya. Oke. Nah, fungsi partisi molekul itu Q. Nah, jadi kalau ditanya apa itu fungsi partisi molekul, nah fungsi partisi molekul itu adalah Q. Nah, Q itu merupakan jumlah dari E pangkat negatif beta epsilon I. Nah, di mana beta itu adalah 1/kT. Makanya tadi di awal definisinya Q itu adalah fungsi gelombang termal. Oke. Nah, kalau kalian lihat inilah summation namanya kan, sum, jumlah total. Nah, jadi nanti kita jumlahkan dia, jumlahkan. Nah, yang dijumlahkan itu adalah I. I itu adalah keadaan, bukan tingkat energi. Nah, tingkat energi itu yang mana? Epsilon I yang merupakan tingkat energi. Nah, jadi dia berarti di sini keadaannya, keadaan. Jadi I yang jumlah per I, bukan jumlah epsilon I. Nah, karena epsilon I adalah tingkat energi, sementara I adalah keadaan. Oke, coba kalian screenshot. Oke, kalian perlu untuk ini ya. Nah, jadi ini Q ya. Nah, Q adalah fungsi partisi dari molekul. Nah, ini ada beta. Nah, beta itu adalah 1/kT. Oh iya, saya belum absensi ini. Hanya satu ya yang nggak masuk ya. Buka dulu. Sudah masuk semua, Bu. Oh, ini harus ke bawah ya. Oke. Semua hadir ya. Bentar ya, saya pastikan. Jadi hadir semua kita ini ya. Oke, ini pertemuan ke-14 ya. Terlalu semangat mengajar sehingga lupa mengabsensi. Oke. Oke.
Ya. Nah, selesai nih ya, kalian screenshot ya. Nah, jadi ini Q. Ya, Q. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya GI. Nah, GI ini berarti keadaan di mana energinya sama. Ya kan? Tadi kan kita epsilon I itulah yang dia energi level. Nah, sekarang GI itu dia energinya sama, tapi levelnya berbeda. Ya, jadi kita buat di situ Q-nya adalah summation tingkat I GI E pangkat negatif beta epsilon I. Nah, ya, jadi GI itu adalah keadaan di mana energi levelnya adalah sama, ya. Jadi ini dia, jadi Q-nya kalau misalnya ada beberapa keadaan tapi sama energi levelnya. Nah, jadi kita menentukan fungsi partisi dari si molekulnya adalah summation dengan GI E pangkat negatif beta epsilon I. Jadi bedanya kalau misalnya ada beberapa keadaan dengan energi level yang sama, kita tinggal tambahkan GI. Nah, GI itu yang keadaan ada beberapa keadaan dengan energi level yang sama itu kita sebut juga sebagai fold degenerate. Fold degenerate. Jadi fold degenerate itu adalah beberapa keadaan dengan energi level yang sama. Nah, di sini ditentukan ya, keadaan terendahnya kita sebut sebagai nol energi. Nah, minggu lalu kita juga belajar kan kalau nol energi itu berarti epsilon nol. Nah, epsilon nol ini berbanding lurus dengan nol. Jadi bukan sama dengan ini ya. Kalau kalian lihat dia tanda 3 gitu. Nah, jadi epsilon nol merupakan keadaan terendah dari suatu energi. Lagi-lagi di sini ditekankan bahwa summation-nya ini bukan berdasarkan energi level, tetapi berdasarkan tingkat energi. Nggak akan mungkin berdasarkan energi level. Kenapa? Karena ingat, GI ini adalah beberapa keadaan, beberapa tingkat dengan energi level yang sama. Nah, jadi makanya penjumlahannya ini dia bukan set keadaan dengan energi yang sama gitu ya. Jadi tingkatannya, levelnya yang dijumlahkan, bukan energi levelnya ya. Oke. Memang kalau dari semua topik kimia fisika, nah statistical thermodynamics ini merupakan topik yang paling rumit ya, paling susah untuk dimengerti. Jadi pelan-pelan. Nah, saran saya kalau kalian masih kurang mengerti dengan penjelasan saya, kalian baca textbook. Yang saya pakai itu adalah Atkins edisi ke-11 chapter 13. Jadi kalau kalian mau baca, silahkan kalian baca ya. Dulu kalian S1 tidak ada mata kuliah matematika kimia ya. Waktu zaman kalian S1 tidak ada ya. Matematika kimia belum. Ya. Kalau di kami, Bu, kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial ya. Karena mulai angkatan 2020 apa 2021 itu ada namanya mata kuliah
matematika kimia. Nah, jadi matematika kimia itu diharapkan jadi modal untuk mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah tingkat lanjut seperti kimia fisika dan lain-lain ya. Nah, karena kalau misalnya kita mau jujur ya, seharusnya secara ideal gitu ya, kita ini mahasiswa kimia ini sebenarnya wajib mahir metode matematika sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan mahasiswa kimia di Unimed termasuk lemah matematikanya ya. Nah, jadi ini sekali lagi saran, mungkin kalian penelitiannya belum tentu ada kaitannya dengan matematika, tapi ada baiknya juga kalian lihat lagi gitu ya prinsip-prinsip matematika yang dulu. Nah, nanti nih ada kaitannya, kalian ingat pernah belajar deret enggak? Deret Taylor, deret Maclaurin gitu ya. Nah, ini nanti untuk penyelesaian fungsi partisi molekul ini sebenarnya ada beberapa soal dia menggunakan deret. Tapi untuk saat ini saya tidak akan memberikan kalian soal-soal seperti itu ya, karena itu lebih rumit gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat gambar 1. Nah, gambar 1 ini adalah tingkat energi atau energi level ya. Nah, array disebut array. Kenapa array? Karena dia sama ini jaraknya. Nah, ini kan 0 epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon. Tapi antara 0 epsilon, antara epsilon dengan 2 epsilon ini sama dia jaraknya. Nah, jadi kalau seperti ini, kita misalnya bagaimana kita menentukan Q-nya. Nah, ingat tadi Q itu adalah summation dari E pangkat negatif beta epsilon I. Nah, di mana I-nya yang akan kita tambahkan. Oke. Ini coba nanti kalian screenshot gambar ini kalau kalian mau. Oke. Nah, jadi berarti fungsi partisi dari molekuler yang tadi itu adalah Q sama dengan 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon ditambah E pangkat 2 beta epsilon dan seterusnya. Karena summation itu kan dia tak hingga gitu ya. Nah, tak hingga. Atau kita sederhanakan berarti sama dengan 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon ditambah E pangkat negatif beta epsilon lalu kita pangkatkan 2 dan seterusnya. Jadi inilah dia fungsi partisi molekul dari gambar yang tadi. Ya, karena ada di sini dia tingkat energi non-generate-nya adalah 0, epsilon, 2 epsilon, dan seterusnya ya. Nah, di sini 3 epsilonnya kita tidak mention, hanya kita ubah jadi titik. Ya. Ini sebenarnya dia 0, epsilon, 2 epsilon. Ya. 0 itu kan dia jadi 1 ya kan, karena E pangkat 0 adalah 1. Oke. Selesai ini? Selesai dicatat. Nah, selanjutnya berarti bagaimana solusinya? Nah, kita anggaplah dia misalnya harga absolut dari X-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, makanya gini kan deret. Nah, saya ingatkan kalian lagi deret. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, untuk menyelesaikan fungsi partisi molekul seperti ini, kita harus menggunakan deret. Nah, jadi kita asumsikan pertama, kalau harga absolut dari X ini lebih kecil dari 1, nah jadi jika kita punya deret 1 tambah X kuadrat, nah ini kan deret yang ini sama dengan deret yang ini, ya kan? 1 tambah X tambah X pangkat 2. Kita umpamakan E pangkat negatif beta epsilon itu adalah X misalnya. Jadi ini 1 tambah X tambah X pangkat 2.
ya kan? Nah, jadi solusinya kalau kita punya fungsi deret yang seperti ini, solusinya adalah 1/1 kurang X. Nah, ingat tadi X-nya apa? X-nya adalah E pangkat negatif beta epsilon. Nah, jadi Q itu apa solusinya kalau fungsi partisinya seperti ini? Solusinya adalah Q sama dengan 1 dibagi 1 dikurang E pangkat beta epsilon. Nah, jadi mana, Bu? Ini jadi kayak gini. Ah, itulah solusi dari deret. Nah, jadi nanti kalian lihat lagi catatan deret kalian, catatan matematika kalian, supaya kalian mengerti ya. Nah, jadi dia ini deretnya ini. Jadi kalau kita punya deret seperti ini, solusinya adalah 1 dibagi 1 kurang X. Nah, karena itu berarti fungsi partisi dari partisi molekul yang seperti ini adalah Q sama dengan 1 dibagi 1 dikurang E pangkat negatif beta epsilon. Oke. Ini udah selesai dicatat belum? Yang ini. Atau di screenshot. Yang ini udah selesai di screenshot atau dicatat? Sudah ya. Nah, bagaimana dengan ini? Sudah belum? Yang Belum. tadi belum, sebelumnya Bu, Belum ya? halaman sebelumnya. Yang ini Nah, ya, belum? Oke, silakan. Silakan pelan-pelan dipelajari, ya kan? Nah, saya mengerti sekali ini bukan pelajaran yang gampang ya. Nah, saya pun sebagai dosen termasuk belajar kembali ketika mempersiapkan perkuliahan ini gitu ya. Takes time juga saya mempersiapkan perkuliahan ini. Jadi maksudnya kalaupun kalian belum mengerti ya pelan-pelan. Makanya saya sarankan kalian coba lihat lagi chapter 13 dari Atkins edisi ke-11 ya. Sudah? Selesai yang ini? Sudah ya? Oke. Nah, ini coba ya, supaya kalian mengerti kenapa kok berubah dari yang slide sebelumnya jadi ini, ya kan? Dan akhirnya jadi ini. Jadi kita asumsikan X itu sama dengan E pangkat negatif beta epsilon. Nah, jadi kalau kita punya deret seperti ini, nah itu sudah ketentuan bahwa deret yang seperti ini solusinya adalah 1 dibagi 1 dikurang X. Nah, karena itu berarti solusi dari si fungsi partisi molekul itu, si Q itu adalah sama dengan 1 dibagi 1 dikurang E pangkat negatif beta epsilon. Oke, selesai nih ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar 2. Nah, gambar 2 ini X-nya adalah temperatur, sementara Y-nya adalah fungsi partisi. Nah, fungsi partisi. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa fungsi partisi ini
dia semakin tinggi suhunya, ya, semakin tinggi si fungsi partisinya, ya. Nah, dia bahkan eksponensial ini kan dia hanya 0 ke 5 ke 10 gitu ya. Nah, dia semakin eksponensial gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita sebut si fungsi partisi ini sebagai osilator harmonik ya. Osilator harmonik sebagai fungsi suhu. Oke. Nah, tadi ini kan yang kita pelajari ini ilustrasi singkat kan. Nah, kalian perhatikan gambar dari ilustrasi singkat ini antara satu level ke level berikutnya itu sama dia, ya kan? Sama dia ininya jaraknya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai uniform ladder atau tangga yang sama tingkatannya, ya kan? Sama energinya gitu ya. Kan tadi kita jelaskan dia sama. Non degenerate itu kan dia beberapa tingkatan keadaan sama energi levelnya. Nah, jadi berdasarkan si ilustrasi singkat itu, kita masuk ke topik partisi tingkat seragam. Nah, partisi tingkat seragam tadi dari si ilustrasi singkat tadi, kita dapat Q sama dengan 1 dibagi 1 dikurang E pangkat negatif beta epsilon. Nah, jadi inilah kita sebut sebagai partisi tingkat seragam. Oke, selesai ini? Selesai ya. Nah, jadi kalau ingat minggu lalu kita belajar distribusi Boltzmann. Nah, distribusi Boltzmann itu menyatakan bahwa praksi PI sama dengan NI dibagi N. NI dibagi N ya. Jadi di mana NI ini molekul dalam keadaan energi epsilon I. Epsilon I ya. Nah, jadi PI ini berarti adalah di mana molekul dalam keadaan epsilon I. Nah, kita kaitkan antara partisi tingkat seragam dengan populasi Boltzmann, distribusi Boltzmann, kita dapat PI ini sama dengan E pangkat negatif beta epsilon I dibagi Q. Atau kalau kita sederhanakan, PI sama dengan 1 dikurang E pangkat beta epsilon. Nah, lalu dikalikan E pangkat negatif beta epsilon I. Nah, ini yang kita sebut sebagai populasi fraksi. Fractional population. Nah, atau populasi pecahan.
Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada gambar 3. Ya. Gambar 3 ini kita bisa lihat ini populasi, ya kan? Berarti populasi dia berdasarkan suhu yang berbeda, ya. Nah, tapi ini kalau kalian lihat di sini antara satu level dengan level yang lain dia sama. Dia tidak seragam, cuman ini berbeda temperatur. Nah, ini mulai dari ini temperatur rendah, sedang sampai temperatur tinggi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika temperaturnya tinggi, nilai Q-nya ini juga meninggi. Ya. Berarti kalian lihat di sini berarti nilai Q ini ya kan bergantung kepada suhu, ya. Semakin tinggi suhunya, semakin tinggi juga nilai Q-nya, ya. Oke. Kalian coba screenshot gambarnya supaya nanti bisa kalian pelajari, ya. Nah, nanti sudah selesai nih ya. Oke. Nah, jadi penjelasan detail dari gambar 3 ini ya, bahwa PI populasi, tunggu saya. PI atau populasi itu dia bervariasi dengan suhu, ya. Pada suhu rendah, ya, Q-nya itu mendekati 1. Nah, jadi pada suhu rendah, Q-nya itu mendekati 1, dia 1,05. Nah, apa artinya Q mendekati 1? Berarti hanya level yang terendah yang dihuni, yang ada populasinya. Nah, kalian lihat di sini kan, memang hanya level yang ini yang ada isinya, ya kan? Level yang lain nggak ada. Itu pada suhu yang rendah. Oke. Nah, jadi makanya ada kaitan antara si PI, Q, dan suhu. Oke. Nah, lalu selanjutnya suhu dinaikkan, populasinya mulai tidak hanya pada level yang rendah. Nah, bagian atas juga mulai semakin banyak isinya. Ya, semakin padat penduduknya. Nah, ini contohnya lah. Ini kan pada suhu rendah dia cuma di sini terisi. Nah, tapi pada suhu yang semakin tinggi, ini mulai terisi bagian sini. Naik lagi sedikit, terisi lagi. Ini kan lebih tinggi populasi yang ini dibanding yang ini. Nah, pada suhu yang paling tinggi, sudah hampir terisi di sini semua. Nah, jadi kalau kalian lihat berarti pada suhu yang rendah, hanya pada bagian bawah dia ada populasinya. Nah, semakin tinggi suhunya, semakin menambah populasinya ke level yang tingkat atas. Nah, jadi makanya di sini pada suhu tinggi, populasi sudah mulai tidak hanya di bagian rendah, mulai ke tingkat 3, nah akhirnya bagian atas juga semakin padat. Oke. Sini ini udah selesai dicatat? Sudah? Belum? Udah. Udah? Oke. Yang ini? Jadi sambil kalau kalian buat ilustrasinya tadi ya, gambarnya tadi, supaya kalian mengerti apa maksud dari penjelasannya gitu ya. Nah, ini. Oke, selesai nih ya. Nah, jadi nilai Q ini ya, kalau kalian lihat tadi kan naik suhunya, si populasinya itu tidak hanya juga pada bagian bawah, tapi naik juga ke bagian atas. Nah, selain itu, si fungsi partisinya tidak lagi 1, semakin tinggi.
Nah, jadi apa itu indikasinya? Indikasinya berarti pada suhu tertentu itu kita bisa kira-kira prediksi seberapa banyak berapa banyak level yang akan dihuni oleh populasi dari si molekul tersebut. Nah, jadi berarti makanya di sini Q ini adalah fungsi partisi. Nah, berarti partisi itu kan dia bukan bukan uniform, dia ada populasi di semua level, tapi terbagi-bagi dia pada level tertentu. Nah, jadi makanya Q itu kita sebut sebagai fungsi partisi ya. Karena jumlah total molekul itu dia merupakan terpisah berdasarkan beberapa level. Nah, mungkin kalau saya yang kurang jelas menjelaskan, kalian bisa lihat lagi di sini, ya kan? Nah, total molekul itu ya kadang-kadang dia terbagi pada beberapa partisi. Nah, makanya ini kita sebut sebagai fungsi partisi molekul. Ya, fungsi partisi molekul. Oke? Nah, coba ini kalian amati dulu, pelajari dulu sebelum kita pindah ke bagian berikutnya. Hmm. Mama lagi ngajar. Nak. Oke, nah kita sekarang masuk ya yang berikutnya kita mempelajari sistem dua tingkat. Nah, sistem dua tingkat ini berarti bagaimana? Berarti sistem dua tingkat itu kita punya energi level epsilon 0 sama dengan 0 dan epsilon I 1 sama dengan epsilon. Nah, jadi inilah kita sebut sebagai sistem dua tingkat. Nah, untuk sistem dua tingkat, fungsi partisi molekulnya itu diekspresikan pada persamaan 5, yaitu Q sama dengan 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon. Nah, ini dia fungsi partisi dua tingkat. Nah, lalu kalau kita kaitkan lagi dengan distribusi Boltzmann, kita ingat PI itu sama dengan E pangkat negatif beta epsilon I dibagi Q. Nah, kita substitusikan Q-nya ke sini, ke persamaan 6, berarti persamaan 5 kita substitusikan persamaan 6, kita dapat sama dengan E pangkat negatif beta epsilon I dibagi 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon E. Ya, 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon. Nah, inilah yang kita sebut sebagai populasi pecahan pada sistem dua tingkat. Ini bukan pecahan populasi, tapi populasi pecahan. Ya, populasi pecahan pada sistem dua tingkat. Nah, kalau yang tadi kan uniform ladder ya. Nah, uniform ladder itu artinya dia seragam, tapi kalau ini dia hanya sistem dua tingkat. Ya.
Oke, selesai ini ya. Nah, lalu sekarang berarti kalau kita lanjutkan, berarti kan dia ada P0, PI, karena dia dua tingkat ya, populasi fraksional dari dua tingkat, sistem dua tingkat tersebut, berarti P0 itu sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat negatif beta epsilon. Kenapa jadi 1? Karena tentunya E di pangkat 0 adalah 1. Nah, tapi kalau PI dia berarti sama dengan E pangkat, nah ini saya juga salah tadi ya. E pangkat negatif beta epsilon I ya dibagi 1 ditambah E pangkat negatif beta epsilon. Nah, inilah dia persamaan 7 ya. Sengaja saya buat satu slide itu sedikit-sedikit aja kata-katanya ya, agar pelan-pelan kita bisa mengikuti alur dari rumus-rumus si fungsi partisi molekul ini ya. Dulu dosen S3 saya kalau memberikan kuliah satu slide itu penuh rumus. Nah, saya sampai bingung sendiri gitu ya ketika mempelajarinya. Nah, jadi saya belajar dari kesalahan itu, saya rasa nggak bagus kalau satu slide itu formula semua. Yang ada kita sebagai mahasiswa tidak akan mengerti gitu. Nah, jadi makanya saya buat sedikit-sedikit ya, dengan harapan kalian mengerti ya, mudah-mudahan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada keterangan. Nah, ini ada gambar 4. Gambar 4 itu variasi fungsi partisi dengan suhu. Nah, lalu gambar 5 dia bagaimana populasi fraksional berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Pada T sama dengan 0, si populasi fraksional itu P0-nya adalah sama dengan 1, sementara P1 sama dengan 0. Nah, lalu fungsi partisi itu Q sama dengan 1. Nah, itu berarti hanya satu keadaan yang ditempati. Nah, satu keadaan yang ditempati. Oke, coba kita lihat dulu gambar 4 ya. Oh, ini gambar 4 tadi udah kita lihat ya. Ini gambar 3 ya. Oh, saya lupa mengambil gambar 4. Enggak apa-apa lah, gambar 5 dulu ya. Nah, ini dia gambar 5. Oh, ini gambar 4 sebenarnya, sorry. Ya, gambar 4. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, gambar 4 ini, ya kan? Nah, ini X-nya ini adalah suhu, ya kan? Sementara Y-nya adalah fractional population, populasi pecahan ya, atau populasi fraksional. Nah, kalian lihat di sini ini yang sistem 2 tingkat ya. Nah, sistem 2 tingkat ada P0 dengan P1. Nah, jadi kalau untuk keadaan yang pertama ini ya kan, dia si P0-nya gini dia. Nah, berarti dia akan mengerucut dia gini ya, akan ketemu pada keadaan tertentu gitu ya. Nah, ini beda lagi dia. Ini dia seperti ini, ya kan? Sampai akhirnya dia mendekati. Oke, nah inilah dia variasi suhu dengan populasi fraksional dari dua keadaan sistem 2 tingkat ya. Nah, dua keadaan sistem 2 tingkat. Oke. Sudah nih diituin. Oh, ini kalau kalian mau screenshot silakan. Oke. Nah, ini gambar 5. Oh, saya salah ini ya.
Oke, sama aja. Maksudnya di sini bahwa ketika suhu mendekati tak terhingga, populasi kedua keadaan menjadi sama. Karena ini kan lama-lama kalau tak terhingga dia hampir mendekati gitu kan. Nah, jadi ketika suhunya infinity gitu kan, berarti populasinya itu mendekati. Nah, populasi fraksional. Jadi yang didekati itu adalah 0,5. Nah, jadi dua-dua ini P0 dengan P1, ketika ini dia semakin ditinggikan suhunya, dia populasinya mendekati 0,5 ya, mendekati 0,5. Nah, jadi di sini apa maksudnya? Berarti populasi fraksional itu punya kecenderungan untuk kesetaraan. Artinya kesetaraan berarti P2 itu sama dengan setengah, P1 sama dengan setengah, Q-nya sama dengan 2. Artinya kapan keadaan ini terjadi? Keadaan ini terjadi ketika T suhu mendekati tak terhingga dan beta mendekati 0. Nah, beta tadi apa? Beta sama dengan apa? 1/KT. Nah, jadi kalau T-nya mendekati tak terhingga kan berarti 1/tak hingga. Nah, berarti artinya betanya juga menuju 0. Jadi ketika T menuju tak terhingga, betanya menuju 0. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke terbalik, saya buat di sini gambar 4 ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita melihat ketika T mendekati 0. Tadi kan T mendekati apa? Tak hingga ya. Nah, sehingga beta mendekati 0. Nah, sekarang kebalikannya. T mendekati 0. Nah, kalau T mendekati 0, berarti beta mendekati tak hingga. Karena kebalikannya kan. Nah, beta sama dengan 1 dibagi K dikali 0. Artinya 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi ini kebalikannya berarti. Jadi ketika kalau T mendekati tak hingga, beta mendekati 0. Tapi ketika T mendekati 0, beta mendekati tak terhingga. Jadi dia kebalikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem yang ini. Kalau sistem yang tadi T mendekati tak hingga, dia itu ada kesetaraan ya. Nah, jadi kesetaraannya karena kalian lihat kan di sini berarti kesetaraannya dia menjadi P2 setengah, P1 setengah, Q sama dengan 2. Oke, ini kalau T mendekati tak hingga. Nah, bagaimana kalau misalnya T mendekati 0? Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau T mendekati 0 berarti kita harus definisikan bahwa Q itu adalah 0. Kenapa? Karena E pangkat negatif X, nah, kalau X-nya mendekati tak terhingga, berarti E pangkat tak hingga adalah 0. Ya. Oke, jadi makanya setiap suku kecuali satu dalam jumlah mendefinisikan Q adalah 0. Karena E pangkat negatif X, ketika X menuju tak hingga, berarti dia adalah 0. Ya. Nah, jadi ini keadaan ketika T mendekati 0. Ya, bukan T mendekati tak terhingga, tapi T mendekati 0. Nah, lalu tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah epsilon 0. Kenapa? Karena epsilon 0 ini adalah 0. Nah, atau misalnya keadaan G0. Ingat tadi G kan? G itu non-degeneratif. Nah, G0 itu
energi nol ketika mengalami degenerasi G0 kali lipat. Ya. Nah, akibatnya ya memang nol. Nah, jadi makanya G0 epsilon 0 kita asumsikan dia sebagai nol. Ya, makin bingung ya. Nanti kita langsung contoh soal aja lah ya, biar jangan ngantuk ya. Oke, nanti beberapa slide lagi lalu kita contoh soal. Oke. Nah, ini kan sekarang kita T menuju 0. Nah, kita menentukannya pakai limit. Limitnya bagaimana? Nah, ini jadi limit Q. Q itu adalah fungsi partisi ketika T menuju 0 itu sama dengan G0. Nah, artinya apa? Berarti pada T sama dengan 0, fungsi partisi itu sama dengan degenerasi keadaan dasar. Tapi bukan berarti sama dengan 1 gitu ya. Tidak harus 1. Pokoknya dia dasar. Nah, itu kalau dia T menuju 0. Ya, jadi dia keadaan dasar. Pokoknya kalau T menuju 0, dia keadaan dasar yang ada populasinya itu hanya ada pada keadaan dasar. Oke, selesai nih? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya T-nya sangat tinggi, menuju tak terhingga, berarti limit fungsi partisi molekul ketika T menuju tak terhingga itu sama dengan tak terhingga juga. Nah, artinya apa? Artinya berarti jumlah keadaan molekulernya itu tak terbatas. Karena kalian ingatkan tadi, ilustrasinya tadi, semakin tinggi suhu, semakin hampir semua level ada populasinya. Tapi saat suhu rendah, hanya bagian bawah yang ada populasinya. Nah, karena itu makanya kalau limit Q T menuju 0 ya 0. Tapi limit Q T menuju tak terhingga, dia hasilnya juga adalah tak terhingga. Tak hingga gitu ya. Infinity. Oke. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kasus ideal, molekul hanya mungkin memiliki keadaan yang terbatas. Nah, berarti Q ini sama, ini bukan negara, keadaannya. Nah, jadi batas atas Q itu sama dengan jumlah keadaan untuk sistem 2 tingkat. Nah, ini dia kasus ideal ya. Nah, jadi di sini untuk kasus ideal molekul itu hanya terbatas jumlah keadaannya. Jadi batas atas dari Q ini sama dengan jumlah keadaan khususnya untuk sistem 2 tingkat. Nah, ini bukan Q besar ya. Fungsi partisi molekul maksud saya. Jadi Q kecil. Oke. Fungsi partisi molekul. Oke. Oke. Nah, jadi catatan fungsi partisi molekul
memberikan indikasi jumlah keadaan yang dapat diakses secara termal oleh molekul pada suhu sistem. Nah, jadi makanya berarti ini sebenarnya fungsi partisi molekul ini memberikan informasi tentang berapa banyak jumlah keadaan yang bisa diakses oleh molekul pada suhu tertentu. Nah, jadi secara termal. Makanya tadi kita sebut Q itu seperti fungsi gelombang, tapi dalam hal ini adalah fungsi gelombang termal. Nah, jadi dia memang bergantung pada suhu. Ya, bergantung pada suhu. Oke. Nah, ini sejauh ini kan kita tidak memperhitungkan mode gerak dari si molekul tersebut ya. Nah, kita hanya mempertimbangkan populasinya. Nah, kalau kita mempertimbangkan mode geraknya, si epsilon ini dia harus kita perhitungkan epsilon pada translasi, ditambah epsilon pada rotasi, ditambah epsilon pada vibrasi, ditambah epsilon pada elektronik. Nah, berarti Q-nya juga kita harus perhitungkan dia pada mode translasi, rotasi, getaran, dan elektronik. Oke. Nah, jadi kalau kita substitusi persamaan 8 ini ke fungsi partisi molekul, kita dapat seperti ini. Jadi Q summation I E pangkat beta epsilon I. Nah, ini sama dengan summation I E pangkat negatif beta epsilon I pada translasi, rotasi, vibrasi, dan elektronik. Saya salah ketik ini ya, ini elektronik. Ya. Nah, jadi kita berarti artinya apa? Secara singkat ya, bahwa Q-nya ini merupakan jumlah dari E pangkat negatif beta epsilon pada translasi, pada rotasi, pada vibrasi, dan pada elektronik. Nah, jadi ditambahkan semua. Ya, jadi kalian lihat di sini kan ada translasi, rotasi, vibrasi, dan elektronik. Jadi semakin rumit lagi kalau misalnya kita memperhitungkan mode gerak dari si molekul. Ya. Nah, secara sederhana sebenarnya berarti Q itu adalah Q sama dengan QT, QR, QV, dan QE. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. That's what I figured. Soal. Ya. Nah, siap ya?
ready ya untuk contoh soal ya. Sebenarnya saya ada 4 contoh soal, tapi saya rasa 1-2 bisa kita kerjakan sudah cukup ya. Oke, coba kalian hitung ini. Hitung panjang gelombang termal dan fungsi translasi atom neon dalam kotak kubik sisi 1 cm pada suhu 300 Kelvin dan 3000 Kelvin. Ya. Oh iya ya, kunci itu ya. Oke, coba kalian catat dulu. Nanti saya jelaskan dulu bagaimana penyelesaiannya. Baru coba kalian selesaikan. Ya, saya kasih tahu formulanya dulu. Tapi coba kalian pelan-pelan kalian catat. Berarti yang ditanyakan itu adalah panjang gelombang termal dan fungsi partisi. Ya. Berarti kalau fungsi partisi kita tahu ya Q. Nah, tapi dalam hal ini QT karena yang ditanya adalah fungsi partisi translasi. Nah, jadi QT-nya yang ditanyakan. Oke, selesai kalian catat ini ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan. Panjang gelombang termal itu dilambangkan dengan rumus ini, dengan simbol ini. Ya, A yang nggak ada garis gitu. Seperti A dia, tapi nggak ada garis tengahnya. Nah, ini sama dengan H. H itu konstanta Planck dibagi 2 pi MKT pangkat setengah. Nah, M itu kita sebut massa molekul. Nah, dia sama dengan M besar dibagi NA. Sementara K itu adalah R dibagi NA. Ya. Nah, berarti di sini panjang gelombang termal adalah HNA dibagi 2 pi MRT pangkat setengah. R itu adalah apa? Konstanta gas ideal, ya kan? Konstanta gas ideal. T adalah suhu absolutnya. Nah, sementara M besarnya itu adalah massa molarnya. Ya, coba kalian hitung, bisa nggak kalian hitung? Jadi panjang, kalau Q-nya kan gampang kan? Q itu tadi apa rumusnya? Q adalah V dibagi panjang gelombang termal pangkat 3. Nah, coba saya buat di sini ya. Supaya kalian jangan bingung. Q sama dengan, ya kan? Ini V. Makanya tadi ada kubik ya, panjang kubik. Kita bisa tentukan bagaimana V-nya ya, volumenya. Ini adalah Q translasi, fungsi partisi translasi. Nah, coba saya kasih waktu kalian mengerjakannya 10 menit ya. 5 menit lah, 5 menit. Tadi yang ditanyakan pada 300 Kelvin dan pada 3000 Kelvin ya. Konstanta Planck itu adalah 6,6261 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Nah, sementara Na itu adalah bilangan Avogadro, ya kan? 6,0221 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat negatif 1. Nah, jadi Na di sini adalah bilangan Avogadro. Berapa kira-kira panjang gelombang termal pada 300 Kelvin?
Nah, nanti ada satu soal seperti ini keluar UAS ya. Nah, UAS. Coba kalian coba biar bisa kalian kerjakan ya. Dapat panjang gelombang termalnya? Berapa? Ada yang dapat? Yani dapat? Enggak. Nyerah? Kalau nyerah kita diskusikan aja ya. Oke, tapi ini udah kalian catat ya. Nah, udah kalian catat, oke. Nah, jadi di sini ya kan, panjang gelombang termal pada 300 Kelvin itu sama dengan ini dia konstanta Planck konstanta ya. Lalu dikalikan dengan bilangan Avogadro, dibagikan dengan 2 pi dikali 0,2018. Salah saya ini bentar ya. 0,0. Nah, kenapa kok jadi 0,0? Ini kan massa molar karena kita tidak pakai gram, tapi kita pakai kilogram. Nah, kenapa kita pakai kilogram? Supaya nanti kita bisa konversikan joule ini, supaya bisa saling cancel out, Dilia ya. Nah, jadi makanya di sini dapatnya 2,24 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Nah, itulah panjang gelombang termal dari si neon ya. Nah, si neon pada suhu 300 Kelvin. Nah, hal yang sama kalau kita gantikan aja 300 Kelvin ini aja yang kita gantikan jadi 3000 ya. Nah, kita dapatnya jadinya 7,095 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Nah, ini baru yang I ya. Nah, yang I. Coba kalian perhatikan baik-baik. Selesai yang ini? Selesai ditulis? Bentar ya, Bu. Belum? Oke. Silakan. Nah, coba kalian perhatikan ya. Jadi makanya tadi saya bilang kan konstanta Planck ini bilangan Avogadro ya kan. Ini konstanta gas ideal, suhu, lalu ini adalah massa molar, tapi massa molarnya harus kita ubah ke kilogram per mol. Kenapa? Karena kita punya joule di sini. Nah, joule itu kan bisa kalau ada joule itu kalau diubah bisa jadi kilogram apa gitu. Nah, jadinya kilogram per meter apa gimana gitu ya. Nah, jadi si kilogram yang ini bisa kita cancel ya. Nah, jadi karena kita cancel, jadi kita bisa dapat jawabannya adalah meter. Tunggu saya pastikan 1 joule itu berapa kilogram.
Ya. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya seharusnya kita pelajari di S1, tapi kan terkadang kita nggak sampai di situ. Nah, jadi 1 joule equal to kilogram. Nah, kilogram meter per second pangkat 2. Nah, coba kalian catat. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter per second pangkat 2. Jadi enggak 1 kilogram meter 1 kilogram meter pangkat 2. Tunggu saya catat aja ya. Biar nanti kalian jangan bingung kenapa kok kita jadinya pakai kilogram, karena 1 joule sama dengan 1 kilogram meter pangkat 2 second pangkat negatif 2. Pastikan dulu. Meter pangkat 2 second pangkat negatif 2. Oke, coba kalian catat untuk referensi di akan datang, ya kan. Mana tahu bisa aja kalian tiba-tiba memilih penelitian theoretical dari Prof. Asep ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalian harus pahami gitu ya. Oke, selesai ya, dicatat ini ya. Nah, lalu kita mau hitung Q, si fungsi partisi translasi. Nah, fungsi partisi translasi itu rumusnya adalah panjang gelombang volume dibagi panjang gelombang termal pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, tadi kan ketahuan kan dari dari soal kalau sisinya itu adalah 1 cm. Nah, berarti bisa kita hitung volumenya kan? Cuman persyaratannya di sini kita nggak gunakan cm lagi. Nah, kita harus konversikan si cm menjadi meter. Nah, jadi makanya di sini Q-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 6 meter pangkat 3 dibagi 2,24. Nah, ini kan dapatnya dari yang I kan. 2,24 dikali 10 pangkat negatif 11 di pangkat 3. Nah, jadi jawabannya berarti fungsi partisi translasinya adalah 8,85 dikali 10 pangkat 25. Nah, untuk yang 3000 Kelvin berarti hal yang sama kita lakukan, hanya bedanya yang ini yang di bawah kita substitusikan dengan yang 3000 panjang gelombang termal yang 3000 Kelvin. Nah, kita dapat 2,8 dikali 10 pangkat 27. Oke. Nah, satu soal UAS nanti seperti ini. Nah, jadi yang penting kalian mengerti. Mudah-mudahan nanti kalian bisa kerjakan ya. Nah, jangan lupa dengan unit-unit, satuan-satuan ya. Nah, ingat tadi kalau joule, jangan lagi pakai gram. Kenapa? Karena kita mau bisa konversi kan. Kalau gram dengan kilogram kan nggak matching dia kan. Nah, jadi supaya matching harus bisa disetarakan. Oke. Bu, tadi yang pertama 2pi-nya itu kemana, Bu? 2pi-nya langsung aja kita kalikan. Pi itu apa? 3,14 kan? Nah, pakai pi yang 3,14 itu ya, Bu? Iya. Lalu kalikan 2, kalikan ini semua. Nah, dapatlah ini dia semua ya. Ya. Udah jelas ini? Ada pertanyaan di sini? Sudah Lumayan tebak kan? pening. Hah? Nggak ada. Sudah lumayan pening. Dapat, Bu. Oke. Nah, seperti biasa saya rasa kita akhiri ya. Ini kita udah lebih lama dari minggu lalu ya. Iya, Bu. Lalu kan kita sejaman lebih-lebih dikit. Ini kita sudah
Mungkin Udah berasap ini Bu. udah berasap ya. Oke, tapi satu pertemuan lagi lah kita berasap-asap ya. Satu pertemuan minggu depan, nah sesudah itu kita UAS. Oke. Nah, Baik, ini Bu. kalau tidak ada pertanyaan, nah, kita akhiri ya. Nah, semoga ada ilmu yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini. Oke. Baik, Bye. Bu. Banyak, Bu.